Ya, shalom, selamat siang. Siang ini saya bersama Pak Dotoni, juga Chevron. Ada di Kedonganan, Bali. Di sini ada pasar ikan yang fresh. Dan kita mulai makan siang ini. Nah, siang ini kita punya kesempatan luar biasa untuk bincang-bincang dengan Pak Dotoni. Apa Pak kira-kira untuk kita berbincang siang hari ini, Pak? Ini karena tempat makan. Ya. Dan ini adalah set. Jadi perlu saudara tahu semua bahwa 10 tahun ke depan Cina itu akan menguasai ekonomi Indonesia. 10 tahun ke depan. Dan itu juga ada dampak pengaruh kuliner juga. Ya. Nah, kuliner yang selalu berbau Chinese food. Chinese food. Ya, itu akan dikuasai Cina. Oh. Nah, 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Koki-koki Chinese akan datang ke Indonesia. Wow. Dan itu ada persaingan yang sangat susah untuk restoran-restoran di Indonesia. Nah, jadi bagaimana cara untuk menghadapi 10 tahun ke depan pada Cina menguasai ekonomi Indonesia? Kulinernya harus apa? Harus kuliner ciri khas Indonesia. Itu harus pertanyaan. Itu. Kedua, rempah-rempah. Nah, sekarang chefnya akan berbicara. Ya, mungkin bisa ngasih gambaran atau masukan, Chef, tentang kuliner Indonesia. Kuliner Indonesia kan kompleks Pak. Ya, terkadang untuk kita kan lahir di berbagai daerah yang berbeda. Betul. Ada Jawa, Bali dan lain sebagainya. Cuman memang ada satu fundamental yang harus tahu pada saat masak. Pada saat kita mau memutuskan menjadi tukang masak. Oke. Itu fundamental gimana mengelola rempah-rempah itu sendiri. Oke, jadi pada saat kita bisa menguasai titik-titik dasar pengelolaan rempah, saya rasa untuk bisa belajar daerah masakan daerah itu akan lebih mudah. Oh, Jadi lebih ke dasarnya. dasarnya dulu ya. Rempahnya dulu. Bahan dasarnya dulu. Itu yang paling utama penting. Paling utama dan paling tahu karakter. Jadi pengenalan rempah itu adalah dasar untuk menentukan masakan. Kurang lebih seperti itu. Baru bisa mungkin dipelajari lagi dari karakter daerahnya masing-masing, apakah pegunungan, apakah laut. Bisa contoh kalau karakternya daerah pegunungan gimana sih? Kalau pegunungan dia kan lebih dari daging. Jadi otomatis bumbu untuk daging itu akan kurang lebih harus dimodifikasi pada saat untuk daerah di pantai. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi bumbu-bumbu juga punya fungsional masing-masing. Ya, ada pahitnya, manisnya, asamnya. Itu juga perlu dipelajari. Dan setiap daerah itu berbeda ya. Berbeda. Apalagi Meskipun Indonesia. satu pulau. Satu pulau. Jadi kita chef-chef muda, generasi-generasi berikutnya harus memfokuskan makanan-makanan ciri khas Indonesia Nusantara. Dan dasarnya adalah rempah-rempah. Dan pengenalan itu harus nomor 1. Banyak yang bertanya sama saya nih Jonas untuk tahun depan tentang emas dan tentang dolar. Ya. Saat ini kalau kita perhatikan banyak sekali isu tentang nanti akan menggeser mata uang US dollar. Nah, perlu kita tahu secara makroekonomi dunia. Ya, Kita bicara makroekonomi dunia. Untuk menggeser mata uang dolar itu tidak bisa tahun ini. Itu perlu waktu 25 tahun. Panjang ya. Alasannya kenapa? Karena cadangan emas terbesar di dunia itu adalah Amerika. Nah, Amerika kenapa mendapat cadangan emas terbesar di dunia? Perlu kita belajar dari sejarah. Belanda menjajah Indonesia. Emasnya Indonesia dibawa ke Belanda. Betul. Belanda dipanci sama Jerman. Otomatis emasnya dibawa Jerman. Jerman kalah sama Amerika. Emasnya dibawa Amerika. Termasuk Irak. Termasuk berbagai negara. Itu semua cadangan emasnya itu adalah dari rampasan perang dunia kedua. Maka Amerika itu cadangan emas terbesar di dunia. Pertama, Amerika.
Kedua, kenapa pound sterling Inggris mata uangnya itu kuat? Karena Inggris dulu menjajah berapa kerajaan, berapa negara, dan otomatis emasnya dibawa ke Inggris. Maka Inggris punya cadangan emas. Australia juga ada cadangan emas. Nah, jadi ingat, negara-negara ini yang punya cadangan emas ini akan mengerek emas dengan harga supaya naik. Maka emasnya akan naik karena cadangan emas terbesar dunia adalah Amerika untuk menaikkan US dollar. Nah, jadi apakah bisa menggeserkan US dollar dari muka bumi ini? Tidak bisa. Itu perlu waktu 25 tahun. Karena untuk menjadi mata uang dunia harus negara demokrasi, negara terbuka. Kedua, angkatan perang yang kuat. Ketiga, sumber daya alam yang kuat. Dan ingat, sistem yang sudah terkontrol 1 abad lebih, dan itu ada di Amerika. Jadi kalau ditanya investasi apa untuk tahun depan menghadapi resesi, hanya ada 2, emas dan US dollar. Emas dan US dollar. Jadi dasarnya apa? Ingat, Irak Iya. dijajah sama siapa? Saddam Hussein kalah perang sama siapa? Ya. Amerika. Amerika. Emasnya dibawa kemana? Amerika. Belanda dipanci sama apa? Sama Jerman. Jerman kalah, emasnya dibawa kemana? Amerika. Jadi untuk menggeser dolar dari mata uang dunia itu tidak bisa. Dan itu perlu waktu 25 tahun. 25 tahun, Pak. Nah, prediksi saya dalam waktu dekat emas akan 1,5 juta per gram. Ini konten kon kok kena, Cuk. Saiki gue lagi rame boikot. 1,5 juta. 1,5 juta ya? Berapa tahun kemudian 2 juta? Oh. Karena apa? Karena ingat, dengan harga naiknya emas memperkuat dolar di mata uang. Dalam Coca-Cola, Cuk. Jadi kemungkinan emasnya akan naik lagi, Pak ya? Emas akan naik. Sakit. Langsung gini. Bisa turun, bisa naik. Tapi yang jelas berapa tahun lagi emas akan 2 juta per gramnya. Karena ingat, cadangan emas terbesar di dunia ada di Amerika. Bank Dunia ada di mana? Amerika. Karena cadangan emas terbesar di mana? Amerika. Dasar untuk mencetak uang apa? Cadangan emas. Namanya collateral. Ya, jadi nggak mudah ya untuk menggeser mata uang dolar itu nggak mudah. Ingat, kenapa pound sterling kuat? Karena emasnya ada. Emasnya dapat dari mana? Negara-negara jajahan waktu itu. Rampasan perang. Oke? Oke, Pak. Jepang kalah, emasnya dibawa kemana? Amerika. Masuk ya, Pak, ya, ke Amerika ya, Pak. Kena, Cuk. Dan yang takluk pasti harus Ya, menyerahin. sini dijajah sini, dari sini masuknya ke Amerika. Indonesia dijajah Belanda. Belanda dibawa kemana? Jerman. Jerman juga Masuk Amerika. Nah, oke. Oke. Wah, jadi luar biasa ya. Ini. Jadi ingat, 10 tahun ke depan yang bertahan adalah salah satu bisnis kuliner. Dan kuliner pun bukan restoran Chinese food, tapi ciri khas Indonesia. Aku orang Jadi ini kapan perjuangan pengen Jakarta. Indonesia. Dan termasuk kopi itu bertahan seterusnya karena itu diproduksi ciri khas Indonesia. Jadi yang bisnis kopi semua happy. Oke. Ya, bagaimana, Chef? Menarik, Pak. Karena berhubungan ya antara makanan dan ekonomi. Dan ekonomi. Salut buat pandangan yang mencerahkan. Kalau artian kuliner itu menjadi inspirasi buat kami, Pak. Oke. Itu bisa. Jadi chef muda sekarang harus apa? Memperkuat pengetahuan masakan ciri khas Indonesia. Jangan Chinese food saja, karena nanti 10 tahun lagi kokinya datang. Sekarang aja cukup? Oke? Ya, oke. Kita save ini, Kev. Oke. Oke.